Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sartika Ayu dengan NIM A1A1240112. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Judul saya yaitu Pertumbuhan Faktor Produksi Tenaga Kerja dan Modal serta pengaruhnya terhadap daya saing perdagangan internasional. Latar belakang yaitu kekayaan sumber daya alam belum berbanding lurus dengan kualitas faktor produksi. Pertama, potensi strategis. Sultra kaya nikel, perikanan, dan perkebunan dengan posisi strategis di jalur laut internasional kawasan timur Indonesia. 2. Dominasi sektor informal. Lebih dari 50% angkatan kerja lokal berada di sektor informal, menandakan mismatch dengan kebutuhan industri sektor. 3. Teori Hertzog-Ohlin. Pola perdagangan tertentukan kelimpahan faktor produksi, namun kualitas tenaga kerja dan modal sutra masih terbatas. 4. Hilirisasi nikel sejak 2020. Larangan ekspor biji nikel mentah mendorong lonjakan investasi asing, namun manfaatnya bagi tenaga kerja lokal belum merata. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu: pertama, kondisi ketersediaan dan kualitas tenaga kerja untuk industri ekspor. 2. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal, kebutuhan industri. 3. Tren investasi modal 5 tahun terakhir dan dampaknya. Selanjutnya, hubungan investasi modal dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Terakhir yaitu kebijakan yang diperlukan untuk mendorong daya saing internasional. Tujuan penelitian yaitu menganalisis kondisi dan kualitas tenaga kerja Sultra, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal, mengkaji tren investasi modal dan dampaknya pada ekspor, menganalisis hubungan investasi modal dan penyerapan kerja lokal, merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing. Kerangka teoritis. 5 pilar teori yang membingkai analisis penelitian. Pertama, Hertzog-Ohlin. Pola perdagangan ditentukan kelimpahan faktor produksi tenaga kerja dan modal. 2. Negara kecil terbuka. Harga komoditas ditentukan pasar global, daya saing bergantung efisiensi faktor internal. 3. Investasi asing atau FDI. FDI mendorong akumulasi modal via transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja. 4. Human capital. Daya saing tenaga kerja dibangun lewat pendidikan, pelatihan, TIK, dan sertifikasi. 5. Pertumbuhan endogen. Investasi human capital dan teknologi mendorong pertumbuhan jangka panjang. Metode penelitian. Pertama, pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam atau in-depth interview untuk menggali persepsi pemangku kepentingan. 2. Pengumpulan data. Wawancara daring via Google Meet atau data sekunder BPS, BKPM, dan jurnal ilmiah. 4. Analisis tematik. 6. Tahapan familiarisasi, coding, pencarian tema, peninjauan, penanaman, pelaporan. 4. Keabsahan data. Triangulasi sumber data dan member catching dengan informan. Profil informan. Nama: Haswin, investasi BPS Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Bidang keahlian: statistik ekonomi, ketenagakerjaan dan pembangunan daerah. Metode: daring melalui Google Meet. Tanggal 29 Juni 2020. Profil faktor produksi Sulawesi Tenggara. Rp23,2. Realisasi investasi hilirisasi nikel didominasi investor asing Cina. 50%. Proporsi angkatan kerja lokal di sektor informal 29 orang. Penyerapan tenaga kerja per 1000 ton kapasitas input nikel. Ringkasan kondisi. Sultra memiliki cadangan nikel besar dan posisi strategis di jalur perdagangan kawasan timur Indonesia. Namun kekayaan alam ini belum berbanding lurus dengan kualitas faktor produksi. Industri hilirisasi nikel membutuhkan tenaga kerja teknis tinggi yang belum banyak tersedia di pasar kerja lokal. Sementara sektor informal masih mendominasi.
Lonjakan informasi pasca larangan ekspor biji mentah 2020 meningkatkan kapasitas produksi ekspor. Namun, distribusi manfaat kepada tenaga kerja lokal masih menjadi persoalan serius. Temuan wawancara atau kondisi tenaga kerja dan investasi. Pertama, ketersediaan dan kualitas TK. Ketimpangan link and match antara lulusan vokasi lokal dan kebutuhan industri hilirisasi nikel yang berorientasi ekspor. 2. Kesenjangan kompetensi. Mismatch multidimensi keterampilan teknis, literasi digital, bahasa asing, Mandarin, dan regulasi ekspor-impor. 3. Tren investasi modal. Investasi asing melonjak 23,2 T di sekitar nikel didorong kewajiban pembangunan smelter dalam negara. 4. Dampak tenaga kerja asing. TKA mempercepat hilirisasi namun memperdalam kesenjangan kompetensi, posisi strategis banyak diskusi TKA. 5. Tantangan pasar internasional. Sertifikasi kualitas dan keberlanjutan yang ketat sulit dipenuhi pelaku usaha skala kecil karena keterbatasan modal. 6. Investasi dan penyerapan lokal. Pekerja lokal banyak terserap sebagai tenaga kerja, sementara posisi teknis dan manajerial didominasi TKA. Analisis tematik. 4 tema utama dari hasil wawancara mendalam. Pertama, mismatch kompetensi tenaga kerja. Ketidaksesuaian multidimensi antara kompetensi lokal, teknis, digital, bahasa, regulasi dengan kombinasi industri ekspor. 2. Dominasi investasi asing atau TKA. Dualisme ketenaga kerjaan pekerja lokal di segmen kasar berupa rendah, posisi strategis dikuasai TKA. 3. Hambatan struktural daya saing. Standar internasional, kualitas, keamanan, keberlanjutan sulit dipenuhi pelaku usaha skala kecil. 4. Kebutuhan kebijakan SDM dan inovasi. Perlunya sertifikasi kompetensi, kemitraan industri atau pendidikan, dan dukungan UMKM berbasis digital. Perbandingan dengan daerah dan negara lain. Praktik dan pola serupa di berbagai wilayah kaya SDA. Wilayah Papua Barat, basis SDA, link dan tembaga. Praktik kunci, regulasi afirmasi otonomi khusus mewajibkan proporsi minimum tenaga kerja asli Papua. Kalimantan Timur, batubara dan pengolahan. SMK bermitra langsung dengan perusahaan tambang dan lembaga sertifikasi internasional. Botswana, Berlian, dan Botswana. Joint venture pemerintah bebas mensyaratkan transfer teknologi dan pengembangan SDM lokal. Skenario pengembangan faktor produksi 2025 sampai 2035. Bisnis as usual, ketergantungan TKA berkelanjutan, mismatch kompetensi melebar seiring adopsi industri, reformasi bertahap, kemitraan pendidikan, industri konsisten, tenaga kerja lokal naik ke posisi teknis menengah dalam 5-7 tahun, transformasi akselerasi, politeknik, industri dan resell nikel, ekspor produk bernilai tambah tinggi atau baterai EV, stainless steel premium. Baik, kesimpulannya yaitu kualitas dan ketersediaan tenaga kerja sutra belum optimal mendukung industri ekspor. Mismatch link and match memicu ketergantungan pada TKA. Kesenjangan kompetensi bersifat multidimensi, teknis, literasi digital, bahasa asing, dan regulasi perdagangan internasional. Investasi modal 23,2 T didominasi asing di sektor hilirisasi nikel, namun distribusi manfaat ke tenaga kerja lokal belum proporsional. Hubungan investasi penyerapan tenaga kerja lokal bersifat asimetris, dualisme ketenagakerjaan antara posisi kasar lokal dan teknis TKA. Sebagai negara kecil terbuka, Sutra harus fokus meningkatkan kualitas faktor produksi internal karena tak mampu mempengaruhi harga pasar global. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.